Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu yang artinya ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu agar menjadi pependa mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Qur'an, yaitu yang pertama, mengimani Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu adalah firman Allah. Al-Qur'an bukanlah makhluk, akan tetapi Al-Quran adalah kalamullah. Sebagaimana ayat di atas, Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi kita. Tanpa mengimaninya, manusia tidak akan mungkin menjadikannya sebagai pegangan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Dan mereka beriman kepada Al-Quran, yaitu kitab Allah yang diturunkan kepadamu, kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan negeri akhirat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 4. Yang kedua yaitu membaca Al-Quran atau tilawah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, yang membacanya bernilai pahala. Para sahabat pernah menghatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan. Bahkan banyak yang hatam Al-Quran lebih cepat dari itu. Membaca Al-Quran merupakan perintah Allah. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan. Quran Surat Al-Muzammil. Begitupun pula yang ketiga yaitu mentadabburi Al-Quran, yakni merenungkan Al-Quran, sehingga kita mengetahui maksudnya dan mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubi aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka yang terkunci? Quran Surat Al-Muhammad. Kemudian yang nomor 4, menghafalkan Al-Quran. Al-Quran yang kita baca saat sholat, yakni surah Al-Fatihah dan setelahnya. Maka hendaknya kita menghafalkan Al-Quran sesuai kemampuan kita. Yang idealnya adalah menghafalkan Al-Quran seluruhnya lengkap 30 juz. Kedudukan para penghuni surga nanti akan berbanding dengan hafalan Al-Qur'annya. Semakin banyak ia hafal Al-Qur'an, maka semakin tinggi pula kedudukannya di surga. Yuqalu li sahibil Qur'an iqra' warattil wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhir ayah taqra'uha. Yang artinya akan dikatakan kepada sahibil Qur'an, di akhirat bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya tergantung tartil di dunia. Karena kedudukanmu tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima yaitu mengamalkan Al-Quran. Adalah mengamalkan Al-Quran, apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, kita lakukan. Apa yang Allah larang dalam Al-Quran, maka kita tinggalkan. Pendek kata, kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah. Yang keenam, mendakwahkan dan mengajarkannya. Kewajiban kita berikutnya adalah mendakwahkan dan mengajarkan Al-Quran. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita manusia terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang ketujuh ialah memperjuangkan dan membela Al-Qur'an. Kita juga berkewajiban dan memperjuangkan dan membela Al-Qur'an. Memperjuangkan agar nilai-nilai Al-Qur'an tegak dalam kehidupan, dan membela jika Al-Quran dihina ataupun dinistakan. Pada hakikatnya, Allah tidak membutuhkan pembelaan kita. Namun dengan membela Al-Quran, Allah akan membela dan menolong kita. Sebagaimana firman-Nya,
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surah Muhammad. Yang terakhir yaitu yang ke-8, menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tak cukup hanya mengamalkan Al-Quran. Secara pribadi, kita perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup dan Allah menghendaki kita menerapkan Islam secara kafah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam dalam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah. Demikian pembahasan kita tentang nuzulul Quran, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Semoga bermanfaat dan lebih memaknai momentum peringatan nuzulul Quran pada bulan Ramadan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.